Identitas buku. Judul buku, B.J. Habibie. Guru terbesar saya adalah otak saya. Tahun 2013. Penulisnya bernama Ade Ma'ruf. Editornya bernama Rose Kusumaning Ratri. Proofreadernya bernama Nur Hidayah. Desain cover bernama Anto. Desain isi bernama Joko. Penerbit Arus Media. Cetakan pertama diterbitkan pada tahun 2013. Sinopsis buku. Habibie layak disebut orang yang ditakdirkan. Aspirasi dan tujuan hidupnya adalah sama, dan humoris dengan negeri yang dicintainya, Indonesia. Ia pulang ke tanah air setelah lama merantau di negeri orang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara berteknologi maju. Kemudian, nasionalitasnya membawa Habibie ke ranah politik. Suatu fase yang tak pernah ia rencanakan. Meski tak berencana, ia mencapai puncak karir di bidang politik ketika menggantikan jabatan Presiden Soeharto. Ada rentetan peristiwa yang tidak mudah ia lalui di detik-detik peralihan kekuasaan tersebut. Dengan sikap optimistis dan rasional, ia menatap masa depan. Namun, Habibie bukan berarti tak pernah merasa terpuruk. Dalam beberapa hal, ia merasa kesepian. Ia pernah dipandang sebelah mata oleh Soeharto. Ia pernah diremehkan oleh banyak pihak atas kemampuannya menjadi presiden. Ia sempat pula disingkirkan dari Golkar. Tetapi, kesendirian dan kesepian yang paling ia rasakan adalah saat Ainun, sang istri, meninggal dunia. Quotes menarik dalam buku ini. Yang pertama, pendidikan adalah warisan yang tak bisa ditawar untuk masa depan. Yang kedua, di balik seorang tokoh, selalu tersembunyi peran dua perempuan, yaitu ibu dan istri. Yang ketiga, bekal saya hanya kertas, alat tulis, semangat, perhatian, serta senyuman Ainun yang selalu memukau dan saya rindukan. Yang keempat, orang sekarang mungkin melihat karir saya tinggi. Mereka lupa saya mulai merangkak dari bawah. Yang kelima, presiden yang sedang menghadapi permasalahan multikompleks tidak mungkin saya tinggalkan. Saya bukan pengecut. Yang keenam, saya harus banyak mendengar dan tidak boleh terbuka menceritakan kepada siapa saja apa yang akan direncanakan dan dilakukan. Yang ketujuh, tanam pohon durian saja butuh 10 tahun untuk memanen, apalagi industri teknologi tinggi. Hal-hal menarik dalam buku ini. Yang pertama, ibu dari Habibie menjual semua harta serta menggunakan tabungan yang dimilikinya untuk membiayai kuliah Habibie di Jerman. Sedangkan mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Eropa lainnya kuliah dengan biaya dari negara. Yang kedua, selama liburan musim panas, Habibie memilih untuk tetap mengambil kuliah daripada mengambil jatah liburan dan pulang ke Indonesia. Yang ketiga, pada kisaran bulan Juli 1959, Habibie jatuh sakit dan sempat dimasukkan ke kamar jenazah di salah satu rumah sakit di Jerman karena dianggap sudah meninggal. Yang keempat, pada tahun 1960, sebagai insinyur dengan makna cum laude. Yang kelima, di bidang mekanika, Habibie mendapat julukan Mr. Crack. Yang keenam, Habibie mendesain prototipe yang kemudian dibeli oleh NASA. Yang ketujuh, Habibie menjabat sebagai Vice President, di mana ia adalah satu-satunya orang non-Jerman yang mampu menduduki posisi tersebut. Yang kedelapan, karena karir Habibie yang sangat cemerlang, terutama dalam desain dan konstruksi pesawat terbang, ia menjadi permata di Jerman dan mendapat kedudukan terhormat secara material maupun intelektualitas. Yang kesembilan, Habibie merupakan orang yang merintis beberapa industri strategis di Indonesia, seperti industri kapal, senjata, elektronik, baja, telekomunikasi, dan lain-lainnya. Yang kesepuluh, ketika pesawat terbang N250 kelas komuter diluncurkan, tidak sedikit pengkritik yang menyerang Habibie. Mereka mengatakan bahwa yang dibutuhkan rakyat Indonesia adalah beras, traktor, dan kapal penangkap ikan, bukan mainan pesawat terbang.